setelah perekaman sidang final itu kayak merasa aku kayak ini yang udah aku perjuangkan 1 tahun di delegasiku. Hai, ku Mikaelani Mapaung aka Miki Stambuk 2019. Halo teman-teman, kenalin nama aku Amanda dari Stambuk 2019. Perkenalkan aku Putri Sampetina Barita, aku Stambuk 2020. Perkenalkan, namaku Adi Putra Nababan, aku Stambuk 2019. Perkenalkan, namaku Bintang Sinaga, Stambuk 2019. Aku dan Karo Samura dari Stambuk 2019. Nama aku Muhammad Hanif Arido dari Stambuk 2019. Nama saya Jonduman Sahdamanik dari Stambuk 20. Nama aku Jamie Kartika, aku Stambuk 2019. Perkenalkan, aku Rizkinda Pratiwi, Stambuk 2018. Aku pernah mengikuti 2 delegasi. Yang pertama delegasi anti money laundering ke-6 tahun 2020 dan yang kedua adalah delegasi anti human trafficking tahun 2021. Kalau yang pertama itu di delegasi AML perannya sebagai ahli dan saksi, dan yang kedua di delegasi anti human trafficking perannya sebagai manajer tim. Saya mengikuti delegasi anti human trafficking yang kedua tahun 2021. Nah, di delegasi itu saya ketika sidang itu berperan sebagai jaksa penuntut umum, dan di delegasi itu sendiri saya menjadi penanggung jawab barang bukti. Delegasi yang pernah aku ikutin itu adalah anti human trafficking yang kedua dan peranku sebagai penasihat hukum. Delegasi yang udah pernah aku ikuti itu dari bulan Maret 2020 delegasi AML 6. Peranku di situ pas penyisian jadi terdakwa, pas final jadi saksi. Aku sebelumnya pernah mengikuti delegasi NMCC Anti Money Laundering 6 dan sebelumnya peran aku jadi jaksa penuntut umum 1. Aku ikut 1 delegasi aja, yaitu NMCC Anti Human Trafficking kedua tahun 2021 dan peranku sebagai hakim ketua. Delegasi yang udah pernah aku ikuti adalah delegasi NMCC AHT 2021. Peran dalam delegasi aku itu sebagai sekretaris delegasi, dan kebetulan aku juga berperan sebagai panitra di sana. Delegasi yang pernah aku ikuti itu delegasi anti human trafficking tahun 2021, dan saya dapat 2 peran nih pada saat mengikuti delegasi. Yang pertama jadi penasihat hukum dan yang kedua menjadi saksi. Aku ikut delegasi anti human trafficking kedua pada tahun 2021 dan aku sebagai hakim anggota 1. Kebetulan aku mengikuti 2 delegasi. Yang pertama itu aku mengikuti delegasi AML yang ke-6 itu di tahun 2019. Dan yang kedua itu di delegasi kita yang terakhir ini, delegasi AHT 2. Dan peranku waktu di AML, kebetulan itu kan ada 2 babak. Yang pertama untuk penyisihan, saya diamanatkan sebagai penasihat hukum. Dan pada babak final, saya diamanatkan sebagai hakim ketua lah. Dan ini yang terakhir ini AHT 2. Pada babak penyisihan sebagai juru sumpah dan di final sebagai penasihat hukum juga. Alasan ikut delegasi. Alasan aku sendiri untuk mengikuti delegasi adalah supaya aku tuh menambah pengalamanku dalam bidang acara peradilan ini sendiri. Terlebih juga sebelumnya kayak mendengar dari teman-teman yang lainnya bahwa delegasi itu sangat menarik. Sebenarnya alasannya itu yang paling pertama ya, karena memang dari dalam diri aku sendiri sebagai anggota KPS FA USU nih udah ngerasa ya untuk ikut delegasi ya itu udah kewajiban kita gitu menjadi anggota KPS FA USU. Nah, tapi yang menjadi alasan pendukungnya karena kepengen belajar hukum acara aja sih. Mau belajar sih Untuk menambah pengetahuan saya, di mana berdelegasi itu memahami hukum acara pidana, karena delegasi yang saya ikuti berkecimpung di pidana begitu. Jadi saya istilahnya 5 langkah di depan kawan saya. Jadi saya mengetahui pengetahuan yang lebih begitu. Ceritanya itu ketika semester 1 aku sering lihat senior-senior KPS nih yang pulang-pulang malam gitu, dan ternyata mereka itu ikut delegasi. Dan setelah aku cari tahu, mereka merupakan anggota delegasi anti human trafficking yang pertama. Dan
Titik di mana aku ingin ikut delegasi adalah ketika melihat mereka itu gladi resik gitu dan mengetahui bahwasannya mereka mendapatkan juara umum, dan disitulah alasanku ingin ikut berdelegasi, yaitu ingin mengukir prestasi lah di Fakultas Hukum USU ini. Untuk pengalaman ya, untuk mau belajar, karena memang dari delegasi inilah kita bagaimana tahu beracara. Supaya keren aja sih di KPS. Karena kan kalau anggota KPS nggak ikut delegasi itu kayak ada yang kurang. Untuk menang. Pada awalnya aku tidak pernah berniat untuk mengikuti delegasi, tetapi karena aku lihat teman-teman aku sangat bergiat untuk mengikuti suatu lomba, jadinya itu menjadi motivasi buat aku untuk mengikuti delegasi. Jadi dulu pas aku SMA, itu abang kelas alumni sekolahku datang ke sekolahku kayak nawari universitasnya, dan dia juga udah masuk KPS dan delegasi NMCC, tapi nggak USU sih. Dan aku jadi kayak punya komitmen nih, aku harus masuk KPS Fakultas Hukum, aku harus masuk Fakultas Hukum. Nah karena itu aku sekarang udah jadi alumnus AML 6. Ya, begitulah. Perasaan setelah mengikuti delegasi itu, aku merasa jadi orang yang lebih barulah dan lebih baik karena banyak yang telah dilalui di delegasi ini, begitu. Perasaannya campur aduk ya. Pertama pasti kangen banget nih sama NMCC AHT 2. Senang dan gak ada penyesalan walaupun belum dapat hasil yang terbaik. Setelah mengikuti delegasi tentunya banyak manfaat yang saya terima. Seperti yang saya katakan tadi tentang pengetahuan. Nah, jadi sebelum saya belum belajar hukum acara pidana atau mata kuliah hukum pidana begitu, tapi saya sudah mendapatkan ilmunya di delegasi. Jadi saya seolah-olah ketika kuliah hanya mengulang untuk menguatkan materi yang saya dapatkan begitu. Ya senang lah karena kita bisa ketemu banyak orang kan, bisa menambah teman gitu. Jujur ya, perasaan pertama tuh pas pertemuan pertama bareng-bareng anak delegasi AHT 2 itu pertama memang senang, tapi jujur pasti juga ada kayak bosennya. Jadi kayak perasaan itu memang nano-nano gitu loh, ada senang, sedih, kesel juga pernah, marah juga pernah gitu. Jadi memang nano-nano. Kalau ditanya perasaan tentu bercampur aduk, di mana ada perasaan senang, puas, dan juga sedih juga ada. Speechless lah, ini kayak aku ikut delegasi AML 6 ini kayak gak ada satupun yang aku sesali lah walaupun aku kalah, karena ya sangat-sangat worth it lah ikut delegasi. Pertama, perasaannya mungkin ada, kebetulan waktu di AML itu kan kita kurang beruntung kan gitu. Adalah sedikit rasa kekesalan di hati karena memang cukup capek dalam menyusun berkas, dalam sidang itu capek memang kawan-kawan. Tapi ya hasilnya lah bisa dibilang bukan untuk menyombongkan diri. Ketika kawan-kawan berdelegasi, ada satu hal yang kawan-kawan dapatkan, yaitu diajari bagaimana beracara dengan baik gitu. Momen yang paling berat menurutku Gak bisa pulang cepat sih. Banyak sih momen yang berat itu, misalnya kayak di dalam kita melakukan sidang, kan pasti teman-teman punya kriteria masing-masing, penilaian masing-masing tentang peran kita pribadi kan, dan terkadang itu sih yang sulit untuk menyamakan pemikiran kita dengan orang lain tentang apa yang kita bawakan. Menyatukan persepsi semuanya, apalagi ketika sidang itu kita dituntut lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sementara dari diri kita ini, oh saya sudah melakukan yang terbaik, tapi penilaian orang itu masih, mana nih diri kamu yang sebelum-sebelumnya begitu. Jadi dituntut untuk lebih lagi, itu menurut saya momen paling berat. Itu kan banyak tuh anggota delegasi AHT 2, ada 17 orang gitu. Dimana pasti ada 17 pandangan digabungkan menjadi satu gitu. Jadi kalau pas forum itu sih yang paling berat, gimana? Karena kan sifat orang kan beda-beda tuh ya, pasti ada yang egois, harus didengerin pendapatnya. Nah itu bisa forum tuh berjam-jam hanya untuk membahas satu masalah aja, dan itu memang menjadi terberat gitu, dan bisa berhari-hari gitu ngebahasnya. Kalau dibilang momen paling berat, itu sekitar kurang lebih ada 3 lah yang paling besar. Pertama, kami kan pas delegasi itu COVID tiba-tiba ada, COVID Maret 2021. Nah jadi di situ kami yang biasanya latihan kayak pola latihan lama, itu kebingungan. Kayak mana sih adaptasi dengan ada COVID, dengan ada pandemik. Lalu yang kedua itu waktu kami print berkas, itu berkas bayangkan itu ada segini, sebanyak ini, dan kami harus bawa itu dari Unimed, dari tempat printer ke tempat latihan. Lalu yang ketiga tempat latihan, kami nggak punya tempat latihan tetap kawan-kawan. Bayangkan kami ada punya
ada sekitar 10 lebih tempat latihan dan kami harus pindah-pindah, diusir pindah. Itu kayak mind blowing. Selain konflik-konflik yang ada di internal delegasi sih, ketika perpindahan dari masa-masa kami offline menuju delegasi online, karena waktu itu awal-awal pandemi, jadi kayak harus menyesuaikan diri, apalagi aku merupakan anak rantau kan, jadi harus ke Batam lagi, bolak-balik Batam Medan gitu sih. Pas dipilih jadi hakim ketua sih karena aku ngerasa di situ bebannya banyak banget dan capek gitu deh pokoknya. Tapi tetap aja semuanya terlewati dan hasilnya juga lumayan bagus. Momen terberat ketika delegasi itu ketika merasakan atau melihat kawan-kawan kita itu sedang gimana ya, sedang tidak semangat gitu atau sedang down gitu, dan di situ aku merasa ya aku harus membangkitkan semangat dari kawan-kawanku ini untuk kembali berjuang bersama gitu di dalam delegasi begitu. Kalau menurutku pribadi yang paling berat itu ya mungkin di berkas lah. Karena memang kemarin kebetulan AML kan di situ awal-awal corona. Nah, sangat sulit bagi kami untuk melakukan riset. Bukan kayak yang di AHT ini yang kita menang. AHT itu ada sedikit kemajuan, kita gampang riset gitu. Pada saat pemberkasan, di situ adalah momen paling berat buat aku sendiri karena kita dan tim kita yang lain harus membagi waktu kita untuk kuliah dan mengerjakan berkas, di mana mengerjakan berkas ini tidak dengan waktu yang singkat, tetapi bisa sampai dini hari, misalnya jam 2 malam, dan bahkan bisa dilanjut sampai pagi gitu. Momen yang paling berkesan dalam delegasi. Setelah perekaman sidang final, itu kayak merasa aku kayak ini yang udah aku perjuangkan 1 tahun di delegasiku. Apapun hasilnya ya, aku merasa ini yang terbaik gitu sih. Jujur kalau momen yang paling berkesan itu sama aku tuh kayak misalnya kita tuh beda pandangan, berantem, terus akhirnya kita tuh akhirnya baikan lagi gitu sih. Jadi kayak gitu, kayak kerasa keluargaannya. Momen berkesan dalam delegasi kayaknya pertanyaannya itu adalah sebuah jawaban bagiku. Delegasi itu sangat berkesan. Ketika kita berdiskusi dan berbantah-bantahan dengan kawan-kawan kita yang ada di delegasi lah, itu yang paling berkesan. Karena memang ini kan untuk kepentingan bersama. Nah, ketika misalnya kita ada di kubu pro nih, kawan kita ada yang kontra. Nah, di situ kita menuangkan pemikiran-pemikiran kita itu gitu. Kalau momen berkesan semua pasti ada dalam mau dia delegasi aku yang pertama dan yang kedua. Tetapi pada delegasi yang kedua aku sangat senang karena sebagai manajer tim dan aku juga berusaha dengan anggota-anggotaku yang lain agar menang, dan akhirnya kami menang sebagai runner up 2 tingkat nasional. Kalau menurut aku sih semuanya ya. Soalnya benar-benar nggak ada yang aku sesalin dari delegasi. Konsolidasi. Kenapa konsolidasi jadi momen terkesan? Kayak gimana ya, memang pada saat melakukan konsolidasi kayak kesel gitu kan, karena semua kekesalan kita selama delegasi itu kita luapin gitu, tapi pas diinget lagi itu jadi lucu gitu, jadi momen lucu, makanya aku bilang itu jadi momen terkesan. Nah, selain itu momen terkesan itu aku inget banget pas closing ceremony AHT 2 itu memang gak nyangka sih bisa mendapati runner up 2 gitu, karena memang gak ada expect menang sama sekali, tapi Tuhan kasih kami itu delegasi AHT 2 untuk menang runner up 2. Karena di delegasi AHT 2 sendiri konsolidasinya ada 2 kali. Nah, disitulah mengungkapkan segala keunek-unekannya. Bersama-sama mengambil foto, itu adalah momen yang paling saya ingat karena foto itu ada di galeri yang bisa saya ingat begitu, karena foto menunjukkan ekspresi yang bahagia begitu. Dan lebih berkesannya lagi, saya mendapatkan peran terbaik jaksa penuntut umum final pada delegasi tersebut. Hal itulah yang saya ingat hingga detik ini. Banyak sih momen-momen yang gak bisa aku lupain dari delegasiku. Yang pertama mungkin ngeberkas, ya itu lama banget kan prosesnya. Terus juga kami pernah ngeringin banjir bareng tuh di delegasi sama-sama anak delegasi. Jadi pas hari pertama delegasi itu kami kebanjiran. Jadi hal yang pertama kali lakuin itu bersihin tempat secret kami itu pelatihan. Semangat, jangan putus asa, karena banyak sih di pertengahan itu kalian bakal ngerasain kayak duh capek kali pengen keluar, tapi jangan, karena aku yakin sih
kita bakal bisa ngelalui delegasi itu, walaupun selama apapun delegasi itu bakal selesai kok dan hasilnya akan baik. Semangat teman-teman. Untuk kawan-kawan yang mau delegasi ya semangat lah, karena memang mungkin di sinilah kita dibentuk, di sinilah sesungguhnya bisa aku bilang orientasi KPS untuk membentuk kita untuk berdelegasi. Sebenarnya di manfaat-manfaat lain mungkin bisa kawan-kawan cari, tapi kalau menurutku pribadi ya, delegasi inilah yang membentuk kawan-kawan gitu. Untuk kawan-kawan yang mau ikut delegasi, pesan aku satu, harus ingat kalau tujuan delegasi itu untuk menang. Untuk kawan-kawan yang ingin berdelegasi itu ya kawan-kawan harus persiapkan mental dari kawan-kawan. Mental kawan-kawan itu harus mental pejuang, jangan mental-mental yang lemah, karena delegasi ini mempertanggungjawabkan tujuan dari kawan-kawan yang lain begitu, untuk jadi juara begitu kawan-kawan. Untuk teman-teman yang mau delegasi, aku cuma mau bilang semangat dan jangan takut untuk berdelegasi, karena delegasi itu bukan tempat untuk adu pinter, tapi tempatnya untuk belajar dan juga membangun diri. Jadi ikut delegasi ya semua, anak KPS khususnya. Semangat! Aku harap kalian semua harus mempersiapkan diri dari awal. Untuk mengikuti suatu delegasi itu bukan hal yang sangat mudah, karena kawan-kawan harus mempersiapkan baik itu dari material, immaterial, dan bahkan kawan-kawan juga harus mempersiapkan semua dari sebelum kawan-kawan mengikuti lomba itu. Terkadang ada seseorang yang ingin mengikuti lomba tapi dia belum mempersiapkannya dari awal, dan itu menurut aku tidak fleksibel akan maksudnya dia untuk turunnya dia sebagai anggota delegasi. Tetap semangat dan jangan takut untuk daftar delegasi, karena delegasi itu asik dan pastinya kalau kawan-kawan sungguh pasti akan menang kayak AHT 2. Yang pertama tuh, jangan terlalu berharap kita bakal senang-senang di sini, enggak. Ibarat tuh delegasi itu naik gunung, tahu nggak sih? Susah tuh untuk mencapai puncak, tapi kalau kita bareng-bareng naik ke puncaknya, kita bakal dapat hasil yang luar biasa. Kita kalau naik gunung tuh bareng-bareng dapat pemandangan yang luar biasa gitu, amaze gitu kita buatnya. Itu pesan yang pertama. Dan pesan yang kedua, bakal capek tapi itu bakal terbalaskan, karena kita bakal susah bareng-bareng, senang bareng-bareng gitu. Jadi tapi kalau teman-teman dengar banyak tuh hal yang di luar sana, ada senior A bilang ini, senior B bilang ini gitu, semua harus disaring. Jangan semua kita telan bulat-bulat gitu. Jadi apapun nanti delegasi, teman-teman harus saring dan tetap semangat tentunya untuk mengikuti delegasi di tahun ini. Oke, terima kasih. Ya makasih, dadah, jangan lupa bayar uang kas. Untuk kawan-kawan adik-adikku semua yang mau ikut delegasi, aku dan kami dari bidang kompetisi udah nyebarkan G-Form-nya. Silakan daftar, karena aku yakin 100% kalian yang ikut delegasi tidak akan menyesal. Oh ini nih aku kemarin ada, teman HP gue. Udahlah. Ini guys, kalian harus melihat editanku. Ini untuk delegasi AML 6. Template itu editor. Lihat guys. Ini baru cara ku bawa kamu putar waktu semakin tinggi, lebih tinggi. Ini waktunya terbang gila-gila bersamamu. Ku bawa ragamu ke tepi sudut tinggi fantasi gerakmu. Itu dia guys, aku Mikaela Nimakbong dari AML 6. Salam Uters.